Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas PGRI Madiun dengan nomor peserta 2018 0036 0492. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu dengan pendekatan konseling kreatif dengan deskripsi masalah siswa yang sering tidak masuk sekolah. Berikut video uji kinerja layanan konseling individu saya. Selamat menyaksikan. Salam, silakan masuk. Silakan duduk. Sebelumnya, silakan duduknya dibikin senyaman mungkin dulu. Sudah nyaman? Sudah, Pak. Oke. Mas Kumbang, betul? Iya, Pak. Mas Kumbang dari kelas 11 ND ya? Iya. Iya. Oke, Mas Kumbang apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Tadi sebelum ke ruang BK ini sedang belajar apa? Lagi belajar matematika, Pak. Oh, matematika. Sudah izin ya? Sudah, Pak. Sudah izin belum? Udah. Tadi Udah, ya? izin sama guru. Oke. Jadi yang pertama, Bapak ingin mengucapkan terima kasih karena Mas Kumbang sudah bersedia memenuhi undangan Bapak untuk datang ke ruang BK ini. Dan yang kedua, Bapak ucapkan selamat datang di ruang BK ini, di ruang Bapak, ruang BK SMK YP Fatela 1 Cilegon. Seperti itu ya. Iya, Pak. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa sih, kenapa kok Bapak manggil Mas Kumbang untuk datang ke ruang BK hari ini? Kayaknya mah gara-gara ini apa ya, absennya sering apa. Oh, gara-gara absen. Iya. Berarti dari Mas Kumbangnya sendiri memang sudah merasa ya? Iya, Pak. Oke. Baik, jadi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan dulu apa sih maksud dan tujuan Bapak memanggil Mas Kumbang untuk datang ke ruang BK hari ini. Jadi maksud dan tujuan Bapak itu manggil Mas Kumbang untuk datang ke ruang BK adalah Bapak ingin melaksanakan proses konseling individu dengan Mas Kumbang, seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, Mas Kumbang tahu nggak apa itu proses konseling individu? Kayak proses ini sih, apa sih, penyelesaian masalah kayaknya, Pak. Oke, betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Mas Kumbang tadi. Secara garis besar seperti itu ya. Jadi pada intinya proses dialog antara guru BK dengan siswa, yang mana nanti kita membicarakan suatu permasalahan, dan diharapkan dengan proses konseling individu ini kita dapat bersama-sama mencari dan menemukan solusi untuk masalah itu dipecahkan bersama, seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Sebelum lebih lanjut lagi, Bapak ingin menanyakan kepada Mas Kumbang, apakah Mas Kumbang bersedia untuk mengikuti konseling individu bersama Bapak hari ini? Ya, saya bersedia, Pak. Sedia ya. Iya. Dan kalau tidak salah, Mas Kumbang ini kan sudah pernah mengikuti proses bimbingan kelompok dengan Bapak waktu itu ya? Iya, Pak. Oke, jadi pada prosesnya nanti konseling individu juga
hampir sama dengan bimbingan kelompok, cuman waktu itu kan Mas Kumbang dengan teman-teman yang lain ya. Kalau yang individu ini kita benar-benar apa ya, masing-masing personal gitu ya. Gitu. Jadi Mas Kumbang pasti masih ingat di proses konseling bimbingan kelompok kemarin itu kan memiliki atau didasari beberapa asas ya. Iya. Yang mana asas yang pertama itu ada asas kesukarelaan, ada asas kenormatifan ya, ada asas keterbukaan, dan ada asas kerahasiaan seperti itu. Dan diharapkan dengan adanya asas-asas ini kita dapat melaksanakan proses konseling individu ini dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah Bapak di sini selaku guru BK itu tidak berhak untuk menceritakan kepada siapapun terkait apa nanti yang sudah diceritakan oleh Mas Kumbang di sini. Nah, makanya dengan adanya asas kerahasiaan ini, Mas Kumbang nanti diharapkan bisa lebih terbuka seperti itu ya. Ya Pak. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ada Pak. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin mengkonfirmasi kepada Mas Kumbang. Kan tetapi tadi Mas Kumbang sudah sudah mengetahui gitu ya. Wah, kayaknya saya dipanggil ke ruang BK itu kayaknya nih gara-gara ini nih gitu ya. Jadi kayaknya sepanjang jalan ke sini sudah mikir itu ya. Iya. Oke. Jadi memang betul Bapak memang tujuan Bapak manggil Mas Kumbang tuh salah satu memang untuk itu gitu. Karena kemarin ketika Bapak mengecek absen per kelas gitu, itu di absennya Mas Kumbang itu setiap minggu itu kok ada alfanya seperti itu. Entah itu nanti di hari Senin, nanti di minggu selanjutnya hari Selasa, atau bahkan seminggu tuh bisa lebih dari sehari atau bisa 2 hari gitu kan, atau bahkan ada yang 3 hari itu. Intinya setiap minggu tuh ada. Nah, Bapak ingin tahu sih gitu, apa yang menyebabkan Mas Kumbang kok bisa sering gak masuk sekolah. Mungkin bisa diceritakan terlebih dulu. Jadi kayaknya gara-gara ini Pak, saya tuh setiap malam tuh disuruh jaga toko Pak sampai pagi. Jadi kalau nggak sekolah itu kecapean, karena ngantuk juga ya kan. Ya udah sih gitu doang Pak. Disuruh jaga apa tadi? Tadi jaga toko. Oh, jaga toko. Disuruh sama siapa itu? Sama orang tua. Tokonya bukanya sampai malam? Iya, 24 jam. Oke. Berarti itu setiap hari, setiap malam Mas Kumbang di sana? Ya kadang-kadang doang. Kadang-kadang. Ya paling seminggu atau 2 atau enggak 3 hari gitu suruhnya Pak. Oke. Lalu ada alasan lain nggak selain itu? Nggak ada sih Pak, cuma itu doang Pak. Berarti alasannya apa tadi itu? Gara-gara ini jaga toko sampai pagi. Jaga toko sampai pagi. Oke. Itu keinginan Mas Kumbang atau gimana sih itu jaga toko itu malamnya? Ya, sebenarnya sih agak enggak ya, karena disuruh orang tua saja Pak. Kalau nggak ngebantu orang tua kan kasihan, orang tua udah cari uang gitu kan. Oke. Berarti karena malamnya sudah dipakai di sana gitu ya, tidur pun juga mungkin larut gitu ya. Kalau tidur jam berapa? Kalau tidur biasanya jam 4 sih, jam 4 subuh atau nggak jam 3. Jam 4. Oke. 4 subuh. Berarti memang ketika seperti itu paginya kesulitan bangun ya. Bangunnya. Nah, terus yang ingin Bapak tanyakan, orang tuanya tahu nggak kalau Mas Kumbang itu sering nggak masuk sekolah? Tahu Pak, kan Tahu. waktu itu tidurnya di toko, jadi setiap pagi tuh orang tua ngecek
Hmm. Lalu respon orang tua seperti apa? Katanya sih jangan terlalu sering ini apa sekolah. Oke. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada Mas Kumbang. Sebetulnya Mas Kumbang ini masih ingin terus sekolah nggak? Masih sih Pak sebenarnya mah. Tapi kan Masih. karena ngebantu orang tua kan kasihan juga. Oke. Sekarang silahkan Bapak beri waktu kepada Mas Kumbang untuk menuliskan silahkan ditulis di sini. Tadi kan Mas Kumbang bilang saya itu sering alpa gara-gara jaga toko sehingga tidurnya hampir subuh gitu ya. Terus bangunnya juga kesulitan. Nah, silahkan Mas Kumbang dari permasalahan Mas Kumbang yang sekarang sedang Mas Kumbang hadapi, Mas Kumbang silahkan tulis respon Mas Kumbang itu terhadap permasalahan yang sedang Mas Kumbang hadapi seperti apa. Silahkan dituangkan saja ke dalam tulisan ini dan nanti Mas Kumbang bacakan kepada Bapak seperti itu.
Sudah Pak. Sudah. Oke. Sekarang Mas Kumbang nanti silahkan bacakan apa yang sudah Mas Kumbang tulis, dan nanti Bapak ingin rekam. Ketika Mas Kumbang membacakan, Bapak merekam itu, dan nanti setelah direkam kita dengarkan bersama-sama. Seperti itu ya. Ya. Nah, silakan. Jadi saya itu kesulitan bangun pagi ya Pak, akibat jaga toko orang tua di malam hari. Nah sebenarnya saya ini nggak mau ngebantu orang tua pada waktu malam hari, tapi karena saya merasa kasihan sama orang tua, jadi saya bantuin aja lah, nggak apa-apa di malam hari biar orang tua saya istirahat. Nah saya juga mau merubah diri saya menjadi lebih baik dan nggak mau ada alfa dalam absen saya Pak. Saya juga sudah berusaha untuk bangun pagi, tapi karena kecapean dan kurangnya tidur, saya nggak bisa bangun pagi. Oke, sudah. Sudah, Pak. Oke, tadi Mas Kumbang sudah membacakan ya, dan sudah direkam. Sekarang kita dengarkan apa yang sudah Mas Kumbang tulis dan bacakan tadi. Ya. Karena saya merasa kasihan sama orang tua, jadi saya bantuin aja lah, nggak apa-apa malam hari biar orang tua saya istirahat. Nah, saya juga mau merubah diri saya menjadi lebih baik dan nggak mau ada alfa dalam absen saya Pak. Saya juga sudah berusaha untuk bangun pagi, tapi karena kecapean dan kurangnya tidur, saya nggak bisa bangun pagi. Sudah. Nah, sekarang Bapak akan mengulang atau memutar ulang penayangan video tadi, dan sekarang kita sama-sama mencatat apa sih yang menjadi penyebab pokoknya itu apa gitu. Kita tulis, kita analisa gitu ya, kita identifikasi, dan kita sama-sama menulis harusnya itu seperti apa sih gitu. Ya. Ya. Oke. Siap ya? Ya. Jadi saya itu kesulitan bangun pagi ya Pak, akibat jaga toko orang tua di malam hari. Nah sebenarnya saya ini nggak mau ngebantu orang tua pada waktu malam hari, tapi karena saya merasa kasihan sama orang tua, jadi saya bantuin aja lah, nggak apa-apa malam hari biar orang tua saya istirahat. Nah saya juga mau merubah diri saya menjadi lebih baik dan nggak mau ada alfa dalam absen saya Pak. Saya juga sudah berusaha untuk bangun pagi, tapi karena kecapean dan kurangnya tidur, saya nggak bisa bangun pagi. Sudah. Sudah? Sudah Pak. Oke. Sekarang silahkan dari Mas Kumbang dulu untuk membacakan apa yang sudah ditulis tadi. Jadi
pokok permasalahannya di sini itu kesulitan bangun pagi karena menjaga toko di malam hari, yang seharusnya saya biar nggak terlambat atau nggak alpa lagi itu harusnya saya lakukan menjaga tokonya di sore hari supaya ketika besoknya sekolah saya bisa bangun tepat waktu, Pak. Oke, sini kan, nah itu catatan dari Mas Kumbang ya. Iya. Bapak pun juga di sini sudah menulis beberapa catatan. Tadi kan di awal pertemuan tadi Mas Kumbang mengatakan bahwasanya saya juga ingin membantu orang tua gitu ya. Membantu orang tua. Memang Mas Kumbang masih ingin sekolah, tapi saya juga ingin membantu orang tua seperti itu ya. Nah, pertanyaan Bapak, orang tuanya tahu nggak sih gitu? Tadi kan yang pertama, dan itu udah terjawab ya, tahu, dan orang tuanya pun berharap jangan ada alpa seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, nah Mas Kumbang kan masih ada keinginan untuk sekolah, dan ketika dimintai tolong atau ingin menolong itu pernah nggak berkomunikasi dengan orang tua gitu? Bahwasannya kan besok paginya kan mau sekolah seperti itu. Sebenarnya sih enggak, Pak ya, itu sayanya karena kasihan aja ngebantu orang tua, udahlah biarin lah sekolah mah apa-apalah, 1 hari alpa atau 2 hari gitu, Pak. Oke, 1 hari alpa atau 2 hari alpa nggak apa-apa gitu ya. Nah, menurut Mas Kumbang kalau seperti itu nanti pelajarannya gimana tuh? Pelajarannya sih bakal ketinggalan jauh sih, Pak, sama teman-teman. Ketinggalan jauh ya. Iya. Berarti orang tua itu nggak itu ya, nggak ada paksaan untuk Nggak ada paksaan untuk membantu dia gitu. Hanya saja Mas Kumbangnya yang ingin membantu. Lalu kalau orang tuanya tahu nggak sekolah itu marah nggak sih? Ya sebenarnya sih sedikit marah ya, Pak, karena kan alpa-alpa terus ya kan absennya. Terus orang tua juga dibilang sama guru, sudah dibilang ya, tapi mau gimana lagi kan, karena sayanya juga kasihan sama orang tua. Oke, berarti kalau seperti itu jalan tengahnya seperti apa nih? Ya jadi saya tuh harusnya jaga tokonya nggak di malam hari, Pak, biar bangunnya besoknya lebih tepat waktu gitu, Pak. Memangnya tokonya itu bukanya jam berapa sih, sampai jam berapa nih? Dari jam 4 sore sampai jam 5 pagi, 5 subuh. Sampai subuh masih buka ya? Iya. Toko apa itu kalau Bapak boleh tahu? Toko ini, Pak, minuman jamu-jamu. Oh, minuman jamu. Oke. Berarti tadi Mas Kumbang di situ sudah mengatakan tadi kalau bahwasanya kalau terlalu sering gitu ya, itu nanti pelajarannya akan tertinggal dan otomatis yang dirugikan siapa? Diri sendiri Kan diri sendiri yang udah pasti kan seperti itu. Tadi Mas Kumbang juga sudah mengatakan jaga tokonya jangan malam seperti itu ya. Nah sekarang kita sama-sama nulis lagi nih, lalu alternatif solusinya seperti apa? Tadi beberapa sudah dikatakan sama Mas Kumbang. Silahkan dicari lagi alternatif solusi yang sekiranya tidak merugikan pihak manapun seperti itu. Silahkan. Sudah, Pak. Sebentar ya.
Oke, sudah ditulis. Sudah Pak. Jadi Mas Kumbang sudah menulis dari tadi apa yang sudah dituliskan. Yang pertama kan penyebabnya permasalahannya ini gitu. Dan yang kedua sekarang diharapkan bisa menjawab permasalahan yang Mas Kumbang tulis di yang pertama tadi. Ya. Iya Pak. Bapak akan rekam lagi. Nanti silakan Mas Kumbang bacakan apa yang sudah dituliskan yang kedua tadi. Ya. Sebentar. Silakan. Ya, jadi ini alternatif untuk menyelesaikan masalahnya menurut saya, yaitu saya harusnya jaga tokonya itu dari pulang sekolah sampai jam 8 Pak. Nah, supaya ini selebih jam 8 itu saya bisa mengerjakan tugas sampai jam 9 atau jam 10 baru istirahat. Nah, itu pasti bangunnya ini sih Pak, tepat waktu Pak. Oke, sudah. Sudah Pak. Oke, sekarang kita dengarkan kembali apa yang sudah Mas Kumbang bacakan tadi. Kita akan dengarkan ya. Iya Pak. Ini alternatif untuk menyelesaikan masalahnya menurut saya harusnya jaga tokonya itu dari pulang sekolah sampai jam 8 Pak. Nah, supaya ini udah lebih jam 8 itu saya bisa mengerjakan tugas sampai jam 9 atau 10 baru istirahat. Nah, itu pasti bangunnya ini sih Pak, tepat waktu Pak. Sudah Pak. Oke, dari apa yang sudah dituliskan, dibacakan oleh Mas Kumbang, mulai dari yang pertama sampai yang kedua tadi, untuk kegiatan hari ini, kira-kira apa nih yang bisa Mas Kumbang ambil dari catatan yang sudah Mas Kumbang tulis? Ya, menjaga pola tidur sih Pak, supaya kan besoknya karena sekolah biar nggak terlambat, juga bangunnya biar tepat waktu sih Pak. Oke. Nah, Bapak ingin menegaskan sekali lagi, di luar permasalahan ini tadi ada lagi nggak permasalahan yang menyebabkan Mas Kumbang itu nggak sekolah? Nggak ada sih Pak, cuma jaga toko doang. Nggak ada ya. Berarti sebetulnya memang Mas Kumbang itu yang pertama masih ingin sekolah, dan Mas Kumbang juga sebetulnya tahu nih apa yang seharusnya dilakukan oleh Mas Kumbang. Tadi sudah dijelaskan kalau jaga tokonya itu nggak sampai larut malam, pasti insya Allah bisa bangunnya lebih pagi, seperti itu ya. Iya. Bapak sih berharap Mas Kumbang dapat melaksanakannya di ke depan gitu ya. Ya. Jadi ke depan apa nih yang akan dilakukan oleh Mas Kumbang? Ya, bangunnya lebih tepat waktu sih Pak. Bangunnya lebih tepat waktu. Iya. Terus sama jaga tokonya jangan malam-malam. Oke, insya Allah kalau Bapak yakin Mas Kumbang insya Allah bisa melaksanakan apa yang sudah
Mas Kumbang rencanakan di sini. Seperti itu ya. Iya Pak. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan Mas Kumbang sebuah lembar evaluasi untuk kegiatan hari ini. Jika nanti Mas Kumbang isi, boleh isinya di rumah, nanti silahkan besok atau lusa dibawa dan diserahkan kepada Bapak. Seperti itu ya. Iya Pak. Oke, dari proses konseling individu kita hari ini, masalah yang Mas Kumbang hadapi terpecahkan nggak? Iya terpecahkan sih Pak. Terpecahkan ya. Iya. Tinggal kitanya nanti ke depan mau apa enggak seperti itu ya. Iya. Apa yakin insya Allah Mas Kumbang bisa lah. Oke, untuk proses konseling hari ini Bapak kira sudah cukup, dan ternyata untuk permasalahan Mas Kumbang saat ini itu cukup dengan satu pertemuan saja, seperti itu. Dan nanti kalau Mas Kumbang punya permasalahan yang ingin dicurahkan kepada Bapak, atau ingin sekedar memiliki teman cerita atau sharing, boleh Mas Kumbang menghubungi Bapak. Iya. Nanti kita tinggal atur jadwal kapan Bapak bisa, kapan Mas Kumbang bisa, kita akan mengadakan proses konseling individu lagi. Insya Allah Bapak setiap hari Senin sampai dengan Jumat itu ada di ruang BK di sekolah ya. Iya. Untuk saat ini ada pertanyaan Mas Kumbang? Enggak ada Pak. Oke, kalau nggak ada, marilah kita tutup proses konseling individu ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, silahkan Mas Kumbang boleh melanjutkan belajarnya lagi.